Sehingga saya selalu berargumentasi di dalam banyak forum gitu ya. Saya selalu argumentasi bahwa misalnya contoh saya kenapa ngambil contoh B2B sales ya rekan-rekan sekali. Kenapa? Karena ini lebih sulit sebenarnya. Kalau Anda main di B2C Anda iklan aja, main-main tentang iklan dan macam-macam. Tetapi saya yakin 50 orang yang ada hadir di komunitas ini kebanyakan B2B ya, dan konsep B2C-nya mirip-mirip dengan B2B sebenarnya ya. Jadi saya mengambil contoh ini. Sekali lagi saya tidak mengecilkan arti B2C, tetapi saya ingin kita fokus kepada teknik sales yang paling kompleks sih, namanya B2B. Jadi di dalam B2B ada yang disebut dengan konvergensi. Konvergensi itu apa sih? Konvergensi itu maksudnya gabungan gitu ya. Jadi misalnya ada istilah apa itu? Adhesif, kohesif ya. Adhesif itu kayak salon pas itu nempel gitu ya, kayak apa Hansaplast itu nempel, itu namanya adhesif. Jadi adhesif itu dua benda yang berbeda saling nempel gitu aja. Tapi kalau kohesif dua unsur kalau gabung jadi unsur yang ketiga. Jadi ada yang ketiga. Nah, konvergensi ini adalah gabungan yang memunculkan yang ketiga itu. Jadi apa yang digabung di dalam transformasi digital? Terutama di sales organizations. Itu adalah kaitannya dengan kemampuan dari people-nya, orang-orangnya, kemampuan dari proses di dalam organisasi, dan yang terakhir itu teknologinya. Jadi hari ini banyak teman-teman bicara tentang teknologi, aplikasi, apps, begitu. Salah. Digital transformation di dunia sales bukan tentang teknologi saja, tapi ada people, ada prosesnya. Jadi kemampuan untuk meningkatkan penjualan itu adalah gabungan dari kemampuan skills-nya people ini dengan proses. Gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan daripada manusia dan teknologi ini menciptakan AI, artificial intelligence, robotik begitu, dan yang ketiga adalah konvergensi antara proses dan teknologi yang nanti menjadi otomatisasi. Ya, rekan-rekan sekalian, ini adalah aspek yang tidak terhindarkan. Sekali lagi, saya ingin rekan-rekan membuka diri untuk melihat bahwa Anda sebagai orang sales sudah mulai harus berbenah diri, gitu ya, berbenah diri. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, kita mau mulai dari mana? Gitu ya, kita mau mulai dari mana? Saya selalu ingin mengatakan bahwa be ready, kata. Saya selalu bilang begitu, be ready to engage the everywhere customer. Kenapa? Customer kamu sekarang sudah tidak vertikal, horizontal sudah. Kamu ada di Facebook, dia ada di Twitter, kamu ada di Twitter, dia ada di LinkedIn, dia ada di LinkedIn, Facebook, Twitter, dia ada di Instagram. Kamu juga harus ada di Instagram, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn, kemudian tiba-tiba dia muncul di TikTok. Kamu juga harus ke TikTok. Rekan sekalian, everywhere. Customer Anda itu ada di mana-mana sudah. Begitu ya. Jadi tak mantap lagi sudah. Komunitas yang ada itu tidak bisa lagi mantap-mantap sudah. Komunitasnya bergerak kok. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, increase digital skill sets in the sales organization. Jadi Anda harus belajar digitalisasi ini. Jadi bukan bicara tentang produk yang digitize gitu loh. Kayak properti itu katanya pakai pakai semacam augmented reality namanya gitu ya, kaca semacam itu ya untuk bisa melihat rumah katanya tanpa harus ada rumah contohnya begitu. Augmented reality. Sure gitu loh. Tetapi bagaimana agar orang mau pakai augmented reality? Bagaimana Anda bisa membuat komunitas itu berinteraksi dengan kamu? Dengan hari ini mata uang yang paling besar itu di online itu adalah konten kan. Nah, jadi kita harus punya kemampuan membuat konten misalnya. Nah, ini skills. Yang ketiga adalah build a future forward sales technology. Jadi memang harus mulai bicara penguasaan terhadap teknologinya. Nah, kalau organisasimu tidak siap, ya paling tidak rekan-rekan lah. Ya, Anda harus belajar bagaimana memanfaatkan Twitter, Instagram, Facebook, dan seterusnya sosial media ini untuk kepentingan penjualan gitu. Nah, jadi sebagai ilustrasi saya mengatakan bahwa customer kamu yang ada di everywhere ini, yang ada di mana-mana ini, itu secara proporsi menurut data terbaru, mereka itu nyari kamu di mana? Pertama kali di web. Sekarang angkat tangan. Siapa dari rekan-rekan sales yang sudah punya web? Web pribadi loh. Nggak ada toh?
Ayo, ngaku. Oh, sudah ada satu. Keren Pak Jaya. Cool. Rekan sekalian, ayo, mana nih benah dirinya nih. Jadi rekan sekalian, ini yang saya katakan. Jadi dia nyarinya di web. Tapi kalau kamu udah ada di web, ya sudah, di sosial media aja. Di sosial media. Nah, tapi sosial media, Facebook dan Instagram, 170 juta orang. Dari 280 juta penduduk Indonesia, 170-nya sudah ada di Facebook dan Instagram. Plus WhatsApp tentunya. Jadi rekan sekalian, ini menarik bukan? Jadi ketika mereka ingin diskusi tentang rumah, tentang pergudangan, tentang otomotif, tentang tentang produk-produk makanan, minuman, mereka carinya kemana? Mereka carinya lewat handphone, bukan? Mereka carinya lewat handphone, kan? Mana ada lagi sudah dia nyari kamu telepon apa gitu, enggak ada sudah. Hampir zero. Nyari loh ya. Jadi kan sekalian, ini sesuatu yang saya sebut dengan kemampuan baru, teknik baru, gitu ya. Makanya ini judulnya sedikit strategis, tapi sebenarnya saya ingin ajarkan kan untuk memikirkan gitu. Jadi yang kita perlu lakukan adalah bagaimana? Adalah membuat dirimu punya skill baru di digital marketing, digital sales gitu ya, social selling dan macam-macam. Kemudian kamu juga harus punya teknologi baru gitu ya. Anda harus menguasai teknologi sosial media dan macam-macam. Anda harus punya kemampuan sales capability yang baik ya kan. Bagaimana caranya dalam waktu sekian menit melalui ini loh, Zoom ini loh. Kamu bisa menarik perhatian orang. Bagaimana kamu memanfaatkan Instagram Stories misalnya, agar bisa membuat orang kemudian kontak kalian. Bagaimana kamu bisa menulis copywriting sebuah artikel yang menarik tentang produk kamu, tentang jasamu, sehingga mereka, customer-customermu yang Anda bidik ini kemudian tertarik untuk menghubungi kalian. Bagaimana kemampuan kalian membuat iklan yang baik melalui Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, YouTube Ads, dan seterusnya. Jadi ini adalah kemampuan-kemampuan kunci yang penting untuk rekan-rekan kuasai. Jadi kalau Anda ingin gitu ya, ingin jualan gaya baru ini dengan teknik baru ini, maka kamu harus bisa menguasai yang saya sebut dengan 4C itu. Jadi kalau di bawahnya ada tulisan kecil nih 4C, content, customer, connecting, community. Ini nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi kan sekalian, kita harus bisa punya konten yang baik. Kita harus punya cara connecting ya, emotional itu yang baik. Kita harus punya kemampuan video conferencing misalnya. Kita harus bisa bikin microsites, website. Kita harus punya kemampuan-kemampuan baru. Jadi rekan sekalian, ini tidak gampang, tetapi bukannya tidak mustahil untuk dipelajari. Jadi Anda harus bisa mempelajari, begitu ya. Yang berikutnya adalah social selling. Ini saya kasih contoh, gitu ya. Jadi Anda perhatikan bahwa ketika kelompok ya daripada komunitas ini dikumpulkan ke dalam WhatsApp group yang tadi juga Track Pro lakukan ini, gitu ya. Kumpulkan di dalam WhatsApp bisnis ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian tuh melakukan social selling namanya di situ. Komunitas yang sering bertanya, yang berinteraksi, kamu memberikan pengumuman, memberikan benefits dan macam-macam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak perlu riset-riset lagi sudah, karena sudah berkenalan secara sosial gitu ya, sudah berkenalan. Dan akhirnya leads-nya bisa terus nambah, terus nambah, terus nambah. Kenapa? Karena dia langsung lihat ada buktinya, ada interaksinya, ya kan, ada ilmunya dan macam-macam. Sehingga kalau kita nanti bicara kepada WhatsApp bisnis misalnya, kita bicara kepada kemampuan WhatsApp atau Facebook atau Instagram, maka kita mengetahui bahwa ya esensi daripada penjualan melalui digital ini adalah apa? Adalah meningkatkan ya kan kemampuan berelasi ya secara horizontal. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian mengurangi ya kan jumlah waktu untuk riset itu yang sebenarnya di zaman sebelum digital riset itu luar biasa mahalnya minta ampun. Hari ini rekan-rekan bisa melakukan riset sendiri begitu. Ya, murah sekali. Begitu ya. Jadi ini adalah konteks social selling. Dan social selling itu juga mengurangi siklus daripada penjualan, membuat pendek sebenarnya. Ya,
Jadi membuat pendek. Bayangin tuh kalau Anda pakai dulu zaman dulu punya proses, ya kan yang hari ini sampai hari ini tetap dipakai juga sih, gitu ya. Anda pasti menggunakan konteks misalnya mencari prospek, kamu kemudian kontak dia, ya kan, kemudian visit, kemudian melakukan presentasi, setelah itu handling objections, kemudian ada closing, setelah itu Anda melakukan handling terhadap keluhan-keluhannya after sales. Prosesnya begitu kan. Tapi coba lihat di internet hari ini. Internet itu udah kayak gitu lagi sudah. Internet tuh bicaranya di tahap awal nanti ada awareness katanya gitu. Ya kan, Anda harus memperkenalkan dirimu kepada banyak orang. Awareness. Siapa Husin Wijaya? Siapa Pak Agus Jia ini? Agar apa? Semua orang tahu, oh saya jualan ini. Kan kemudian setelah itu baru melakukan apa? Melakukan kegiatan yang kita sebut dengan akuisisi gitu. Jadi dari awareness langsung ke akuisisi. Kita mengakuisisi. Caranya bagaimana? Kumpulin jadi komunitas. Gitu. Jadi akuisisi ini penting sekali. Membentuk komunitas. Nah, komunitas nanti cikal bakal dari social selling kan sebenarnya. Nanti setelah itu baru kemudian masuk ke dalam konteks aktivasi gitu ya. Nah, aktivasi. Jadi mulai kemudian menawarkan ini itu seperti tadi Mbak yang di awal-awal itu ya, nawarin ini kan adalah aktivasi sebenarnya. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu baru masuk yang ketiga, yaitu yang keempat, yaitu kemudian apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sebut dengan retention. Kita harus retention. Kenapa? Karena digital itu sangat fleksibel ya. Jadi orang yang masuk dalam satu komunitas dia juga akan di komunitas yang lain. Jadi dia akan bergerak-gerak. Nah, kita nggak mau komunitas ini bergerak-gerak terlalu liar kan. Kita harus melakukan kegiatan retensi. Baru setelah itu kita jualan, ya kan, closing the sales, dapat revenue. Baru yang terakhir kita referral, dapat referral. Jadi itu konsep penjualan di era digital 3A 3R. Ya kan gitu loh. Nggak kayak yang di offline ya, nyari prospek, kemudian visit, kemudian presentasi, handling objections, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang terjadi perubahan. Makanya saya mengatakan shorter sales cycles. Jadi siklus penjualannya pendek begitu. Ya, jadi pendek. Yang tadinya push menjadi pull kan begitu. Dan yang berikutnya adalah tentunya kegunaan daripada social selling adalah bagaimana kita bisa mengembangkan leads gitu ya dengan komunitas. Kemudian kita juga bisa research ya satu demi satu karena biasanya dengan komunitas kita saling kenal satu dengan lain sehingga kita bisa bareng-bareng kemudian meneliti bareng-bareng ya kebutuhan dan keinginan, anxiety, desire, persepsi dan asosiasi daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kita bisa kemudian melakukan semuanya di dalam konteks social selling.